Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Selasa 7 Februari 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Ya, pemirsa, informasi hari ini diawali dari serangkaian perayaan Hari Pers Nasional 2023 sudah dimulai. Salah satu acara yang diselenggarakan yaitu diskusi tugas fungsi jurnalistik. Serangkaian kegiatan perayaan Hari Pers Nasional 2023 sudah dimulai. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 7 sampai 12 Februari ini puncaknya bakal dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Gor Gedung Serbaguna Pancing. Untuk hari pertama perayaan Hari Pers Nasional dibuka dengan beberapa diskusi yang bertemakan seruan pers dari Sumatera Utara, yaitu pers bebas demokrasi bermartabat. Dalam kegiatan seminar tersebut dihadiri beberapa narasumber seperti Ketua Dewan Pers Dini Rahayu dan pengamat media dan sejarawan Pil Ikhwan Azhari. Dalam seminar tersebut dibahas beberapa sejarah asal mula jurnalistik di Sumatera Utara. Selain itu juga turut dibahas terkait kebebasan pers di Indonesia. Ketua Dewan Pers Dini Rahayu mengatakan keberadaan pers di kalangan masyarakat bukan hanya memberikan sebuah pemberitaan saja, namun juga memberikan fakta-fakta yang terjadi terkait berita tersebut. Dini menyebutkan untuk di tahun ini keberadaan pers sangat dibutuhkan, mengingat tahun ini merupakan tahun politik, namun dirinya pun menghimbau kepada insan pers di seluruh Indonesia tetap menjaga integritasnya sebagai wartawan dan tetap memberitakan sesuatu yang dapat mengedukasi masyarakat. Sebetulnya dua narasumber sebagian barangkali menurut Prof. Nina belum mendapat saat ini bahkan menjadi prioritas, yaitu konsolidasi demokrasi. Adalah soal akuntabilitas. Akuntabilitas berbicara lain, enggak lagi aja perempuan ribet kalau diterima. Dia yang profesional butuh jurnalis yang punya kredibilitas. Kemarin Dewan Pers diterima Bapak Presiden mengingatkan kita semua kebebasan pers memang dijamin oleh Undang-Undang 40 ya tahun 99. Ada dua itu kebebasan pers, yang kedua adalah terkait peningkatan kualitas pers nasional. Nah, yang penting adalah kebebasan pers yang bertanggung jawab, artinya yang tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik, kemudian juga memperhatikan ya kebutuhan yang spesifik ya, misalnya terkait perempuan, anak, disabilitas, keberagaman, begitu ya, keindonesiaan gitu, sehingga pers kita adalah pers yang inklusif, yang bisa diterima oleh semua pihak dan tidak memecah belah. Kita semua tahu ya, ini tahun politik, tantangannya juga sangat besar. Teman-teman media bukan hanya punya kepentingan untuk terus meningkatkan kompetensinya ya. Jadi yang muda ya lalu ikut jadi media jadi utama begitu ya. Tapi juga timbang-timbang. Kalau misalnya dalam sebuah liputan risikonya luar biasa, berkoordinasi untuk mendapatkan perlindungan. Jadi juga jangan nekat-nekat amat kalau sampai mengancam nyawa segala macam, itu tolong juga menjadi perhatian ya. Ya, pemirsa, Hari Pers Nasional 2023 di Kota Medan dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya diskusi publik, seminar internasional, pameran UMKM, dan kegiatan lainnya menyangkut keberadaan pers dalam pembangunan. Untuk mengetahui semarak Hari Pers Nasional 2023 di Kota Medan, kini telah terhubung reporter TVRI Sumatera Utara, Widya Utami Putri. Halo, selamat sore Widya. Selamat sore, Gina. Ya, Widya, bagaimana antusiasme teman-teman pers di Santika saat ini?
Iya baik Gina, kami gambarkan saat ini antusiasme dari teman-teman insan pers di Hotel Santika, di mana Hotel Santika merupakan salah satu tempat ataupun lokasi pelaksanaan rangkaian Hari Pers Nasional 2023. Antusiasme dari teman-teman pers sangat tinggi sekali, artinya memang bila di Santika ini dilaksanakan banyak sekali kegiatan sosialisasi dan juga diskusi, teman-teman dari insan pers banyak kemudian mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Santika ini di tempat-tempat ataupun di ruangan-ruangan yang berbeda. Artinya memang setiap ruangan ini kemudian diisi banyak sekali oleh dari teman-teman insan pers untuk mengikuti berbagai isu yang memang saat ini tengah hangat begitu diperbincangkan. Seperti misalnya terkait dengan sosialisasi MOU antara Polri dan juga Dewan Pers, kemudian juga dilaksanakan sosialisasi peran masyarakat terhadap karya-karya jurnalistik, dan yang tadi juga sempat kami ikuti yaitu terkait dengan sosialisasi Dewan Pers mengenai penegakan etika pers dalam pemberitaan. Gina. Ya, baik. Lalu Widya, bagaimana upaya Dewan Pers untuk menegakkan etika pers dalam pemberitaan? Iya baik, ini berbicara mengenai etika pers begitu. Kalau kita berbicara mengenai etika begitu terlebih dahulu, etika pers utamanya ini di mana berkaitan dengan kewajiban dari teman-teman pers, teman-teman jurnalis untuk sadar dan paham terkait dengan kewajibannya sebagai seorang jurnalis ataupun sebagai seorang insan pers mengenai baik buruknya produk yang diberitakan ataupun produk yang dihasilkan oleh teman-teman jurnalis untuk kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Dan terkait dengan penegakan etika pers saat ini, bila kami bisa sampaikan begitu dari hasil sosialisasi Dewan Pers terkait penegakan etika pers dalam pemberitaan ini memang kemudian disampaikan mengacu pada pengaduan di tahun 2022 yang masuk ke Dewan Pers, di mana memang jurnalistik Indonesia masih memiliki tantangan ataupun problem dalam menegakkan etika pers. Kalau dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk ke Dewan Pers pada tahun 2022 yaitu sebanyak 691 kasus, yang di mana memang kasus yang masuk ataupun yang diadukan begitu ke Dewan Pers didominasi terkait dengan disiplin verifikasi, kemudian berita hoax, terkait dengan berita fitnah dan juga berita pencabulan. Dan ini memang dipicu dengan menjamurnya atau banyaknya kemudian bermunculan pers-pers di daerah yang kemudian tidak dibarengi dengan kemampuan jurnalistik untuk menerapkan kode etik jurnalistik pada pekerjaan mereka. Kemudian juga terkait dengan tidak ataupun kurang pahamnya teman-teman jurnalistik dalam memahami kompetensinya sebagai seorang jurnalis. Upaya tentunya sudah banyak begitu dilakukan oleh Dewan Pers, Gina dan juga pemirsa, seperti halnya dengan melakukan sosialisasi kepada teman-teman jurnalis di tanah air, kemudian juga dengan melakukan uji kompetensi wartawan secara ketat, agar teman-teman jurnalis ini memahami dan sadar terkait dengan pentingnya memahami kode etik jurnalistik dalam bekerja sebagai seorang jurnalis. Kemudian juga melakukan literasi seperti itu kepada masyarakat, karena kembali lagi disampaikan bahwasannya memang masyarakat ini juga mempunyai kewajiban untuk mengontrol tugas-tugas dari teman-teman pers, karena kembali lagi pers itu bekerja untuk publik, sehingga publik harus juga mengontrol bagaimana kemudian kinerja pers di tengah masyarakat. Kemudian kami sampaikan juga setiap pengaduan begitu yang sampai ke Dewan Pers ini dicatat sebagai sebuah perbaikan untuk teman-teman pers ke depannya. Sinergi dari setiap stakeholder di Dewan Pers ini diharapkan dapat membawa teman-teman jurnalis menjadi jurnalis yang berkualitas. Kemudian juga disampaikan agar kemerdekaan pers ini sejalan dengan memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang benar, informasi yang akurat. Maka yang perlu diperhatikan juga oleh insan pers ataupun jurnalis adalah harus memiliki integritas dan kompetensi serta memanfaatkan teknologi yang ada sebagai landasan kerja. Pers harus paham dan sadar bahwasannya dalam bekerja kembali lagi adalah untuk memberikan informasi kepada publik, dan kemudian juga harus memikirkan dampak yang diberikan kepada publik dari setiap produk jurnalis yang mereka hasilkan ataupun yang mereka buat. Dan kemudian harus memikirkan dampak baik buruknya setiap hasil karya jurnalistik yang mereka hasilkan kepada publik. Pemahaman akan kerja-kerja jurnalistik ini memang harus kemudian diterapkan oleh teman-teman jurnalis, juga harus dipahami yang
tentunya pemahaman tersebut berdasarkan kode etik jurnalis. Dan berikut Gina kita sampaikan pernyataan dari Yadi Hendriana, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers. Dia harus paham bahwa dia bekerja itu untuk kepentingan publik. Karena dia paham bekerja untuk kepentingan publik, maka setiap pekerjaannya memikirkan bagaimana impact-nya bagi publik. Produk jurnalistik yang dia bangun, produk jurnalistik yang dia muat, yang dia publish itu impact-nya bagus nggak untuk publik. Itu yang harus dilihat gitu kan. Ketika impact-nya buruk ya kita jangan naikkan. Apa contohnya? Misalkan dengan kita menaikkan konten-konten dewasa pornografi, apakah itu impact-nya baik apa buruk? Oh buruk bagi publik, ya untuk apa kita naikkan? Artinya ini pemahaman itu yang harus diterapkan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu pemahaman akan kerja-kerja jurnalistik sesuai dengan kode etik, aturan pers dan lain-lain itu adalah yang perlu dipahami oleh seorang jurnalis. Baik. Ya baik Ida dan pemirsa, dapat kami sampaikan juga disampaikan juga dalam sosialisasi penegakan etika pers dalam pemberitaan bahwasannya tantangan pers ke depan ini akan semakin lebih besar. Apalagi dengan didukung pesatnya kemajuan teknologi saat ini, kemajuan digitalisasi saat ini, tentunya ini menjadi tantangan yang akan banyak dihadapi oleh seluruh insan pers, yang tentunya memang kembali lagi kita harus bersiap dengan tantangan tersebut. Apakah kemudian teman-teman pers ini sadar dan paham untuk menjalankan tugasnya kembali lagi sesuai dengan kode etik jurnalistik atau tidak. Dan disampaikan juga bahwasannya Dewan Pers mengharapkan insan pers juga dapat memanfaatkan kebebasan pers ini dengan tepat dan bijak. Bila kita melihat saat ini memang kebebasan pers dijunjung tinggi begitu oleh teman-teman insan pers, tapi kembali lagi disampaikan apakah teman-teman insan pers saat ini memanfaatkan momentum kebebasan pers ini dengan bijak. Dewan Pers menyampaikan dalam sosialisasi yang dilaksanakan bahwasannya meskipun memang kebebasan pers diberikan begitu kepada teman-teman pers, tapi kembali lagi batasan juga tentunya harus dijaga begitu oleh teman-teman pers. Bukan berarti kebebasan pers membuat teman-teman pers menjadi melewati batas yang tentunya ini juga melanggar dari kode etik jurnalistik tersebut. Disampaikan agar kualitas pers juga meningkat ke depannya, serta dengan beragamnya media saat ini, insan pers diharapkan untuk selalu berpegang kembali lagi pada kode etik jurnalistik. Gina. Baik, terima kasih Widya untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, baik pemirsa dan juga Budi, luar biasa tentunya di hari pertama Hari Pers Nasional 2023, antusiasmenya sangat luar biasa, kegiatan juga sangat banyak sekali dan upaya-upaya yang dilakukan untuk kemerdekaan pers sesuai dengan kode etik juga dilakukan. Semoga sukses dan juga lancar ya tentunya. Ya, Hari benar Pers sekali Nasional Gina, ini. dan tentunya di tahun ini juga merupakan tahun politik ya Gina ya. Sehingga mudah-mudahan seluruh insan jurnalis tetap bisa menjaga integritasnya. Baik pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Womenparekraf Angela Thanus Solbijio bersama Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmojo dan Direktur Utama Injarni Doni Oskaria memulai peninjauan dari Bandara Silangit yang merupakan pintu masuk bagi wisatawan domestik dan mancanegara, sehingga sejumlah fasilitas dan trafik penerbangan perlu dipersiapkan dengan matang. Selanjutnya rombongan meninjau venue balap yang berada di lapangan Sisingamangaraja serta media center di Pelabuhan Mulia Raja, di mana nantinya lokasi ini dipastikan siap digunakan pada tanggal 24 sampai 26 Februari 2023 mendatang. Namun sangat disayangkan pihak Injarni serta Womenparekraf dan Wakil Menteri BUMN dalam kunjungan kerjanya kali ini tidak dapat memberikan keterangan kepada publik atau awak media. Sementara itu Bupati Toba Poltak Sitorus saat melakukan pendampingan mengatakan bahwa kunjungan kerja Womenparekraf dan Wakil Menteri BUMN kali ini untuk peninjauan kesiapan infrastruktur pelaksanaan event Powerboat F1 H2O di Danau Toba sudah sejauh mana persiapan yang dilakukan pihak Injarni. Poltak Sitorus juga menerangkan bahwa sesuai dengan paparan pihak Injarni, event
Powerboat F1 H2O akan dilengkapi dengan berbagai side event mulai dari hiburan musik, atraksi budaya lokal, official merchandise, dan nonton bareng yang ditargetkan lebih dari 50.000 wisatawan akan menonton langsung event Powerboat F1 H2O. Selain itu sebagai ajang perlombaan internasional, Powerboat F1 H2O menjadi momentum untuk mempromosikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas yang membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal serta terciptanya lapangan pekerjaan. Baik, dan ketika meninjau lapangan kami lihat bersama-sama mereka sampaikan sangat luar biasa tempat ini, kagum mereka juga dengan melihat lokasi dan persiapan yakin betul bahwa event tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 ini bisa berjalan dengan baik. Event Powerboat F1 H2O merupakan ajang perlombaan balapan perahu motor dengan kecepatan mencapai 200 sampai 240 km per jam dan telah diselenggarakan di 39 negara sejak 1984. Beberapa negara yang telah menjadi tuan rumah kejuaraan Powerboat F1 H2O antara lain Italia, Prancis, Portugal, Uni Emirat Arab Saudi, dan China. Pada tahun 2023 ini Indonesia menjadi lokasi seri pembuka event Powerboat F1 H2O. Ya, pemirsa, menjelang perhelatan Powerboat F1 H2O yang akan dilaksanakan pada 24 sampai 26 Februari 2023 sudah semakin dekat. Seluruh hotel berbintang di seputaran Kabupaten Toba sudah habis di-booking. Pembukingan hotel ini sudah dimulai dari bulan November tahun 2022 yang lalu. Sementara itu untuk homestay, rumah penduduk dan villa masih banyak yang kosong dan dapat untuk disewakan. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba, Rusti Hutapea, mengatakan untuk mengantisipasi membludaknya kunjungan wisatawan yang datang pada event Powerboat F1 H2O ini, Pemkab Toba menghimbau kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan homestay dan rumah penduduk untuk disewakan. Berdasarkan himbauan kepada masyarakat, pengusaha homestay dan rumah penduduk akan mendapatkan penghasilan apabila penginapannya disewakan kepada wisatawan yang datang. Sementara itu warga di seputaran Kecamatan Balige telah banyak yang mengosongkan kamar atau rumah menjelang event Powerboat F1 H2O nantinya. Rusti juga menyebutkan untuk hotel berbintang atau hotel kelas ekonomi menengah ke atas yang terdata sebanyak 40 hotel di seputaran Kabupaten Toba sudah penuh yang telah dipesan pihak Injourney ataupun wisatawan yang akan datang pada event F1 H2O kali ini. Kalau hotel berbintang sudah terbooking semua, yang tinggal ini non bintang ada beberapa. 90% hotel yang ada di Kabupaten Toba saat ini sudah terbooking dan juga sudah kita arahkan ke daerah terdekat seperti Tapanuli Utara, Tarutung, Dolok Sanggul, Simalungun dan juga Samosir. Kita ada homestay yang sudah dikelola baik selama ini, kita sudah belum full, masih banyak lagi homestay yang belum, dan juga rumah-rumah penduduk yang sudah kita siapkan dan sudah kita verifikasi layak untuk menjadi homestay. Kami buat namanya homestay mandiri. Sudah juga banyak terbooking, tapi masih banyak lagi masyarakat yang sudah rela membuka diri juga menerima tamu yang datang dari khususnya dari luar Kabupaten Toba untuk menginap di tempat mereka. Ya, berdasarkan pesanan ataupun bookingan kamar hotel ini dapat diprediksi bahwa nantinya pengunjung ataupun wisatawan yang datang akan mencapai puluhan ribu orang. Tentunya secara ekonomis masyarakat sekitar akan merasakan dampak dari event F1 H2O sangat menguntungkan menjadi income baru di masyarakat. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. 1 abad merupakan momen penting bagi Nahdlatul Ulama dalam menapaki peran sejarahnya di Indonesia. Peringatan 1 abad NU selain diperingati secara nasional, juga diperingati oleh pengurus Nahdlatul Ulama Sumut di kampus UIN Sumatera pada pagi tadi. Peringatan 1 abad NU untuk Kota Medan digelar di 3 lokasi berbeda, yakni kampus UINSU, PWNU, serta Mandua Model Medan. Acara diawali dengan melanjutkan sholawat, zikir, dan doa diikuti mahasiswa UINSU dan pelajar Madrasah Aliyah Negeri. Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Hubbanul Watan. Seluruh peserta tanpa antusias dengan melambaikan bendera dasar hijau sebagai ciri khas warna NU yang memiliki arti penting yakni melambangkan kesuburan tanah air Indonesia. Rangkaian kegiatan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama mengambil tema
mendikyakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru ini. Rektor UINSU dalam sambutannya diwakili KBNU UINSU Dr. Maraimbang Daulay menjelaskan peringatan 1 abad NU tidak terlepas dengan kaitan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar terkait kemerdekaan Republik Indonesia sehingga bisa memperjuangkan negara serta wajib hukumnya berperang melawan penjajah. Hal ini adalah wujud nyata dari peranan penting para ulama terdahulu sehingga kebangkitan ini menjadi energi baru untuk bisa kembali berjuang dalam hal kemaslahatan hidup masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara. Sebagai rasa syukur kita atas usia NU yang membersamai bangsa Indonesia mulai sejak masa perjuangan kemerdekaan sampai sekarang, patut disyukuri bahwa NU dengan berbagai tantangan dan rintangannya ternyata masih bisa membersamai bangsa Indonesia. Salah satu wujud kesyukuran kita adalah bahwa secara nasional NU adalah salah satu unsur yang menjadi faktor penting dalam kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan bagaimana para ulama dan muassis NU atau pendiri NU menginisiasi perjuangan melawan kolonial sehingga Indonesia merdeka pada tahun 1945. Sementara itu, Ketua Panitia Dr. Sukri Albani mengatakan melalui tema mendikdayakan NU menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru dapat merawat bangsa, membangun peradaban serta NU hadir tidak di ruang-ruang khusus tapi hadir pada semua lini kehidupan. Peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama ditandai dengan pemutaran video sejarah berdirinya NU di Jawa Timur. Pada kesempatan itu diserahkan berbagai hadiah berupa tali asi pada anak yatim, tari-tarian dan sholawatan bertujuan untuk keselamatan NU Indonesia dan secara umum keselamatan umat manusia. Pemirsa, puncak peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama NU dirayakan dengan menggelar istighosah dan zikir akbar di Sekolah Mandua Model Medan. Dihadiri sebanyak ribuan warga Nahdliin dan siswa melalui live streaming pagi tadi. Istighosah berisi sholawatan bertujuan agar pertolongan Allah bisa terus menaungi Nahdlatul Ulama dalam memasuki detik-detik usia 1 abad. Istighosah ini dimaksudkan untuk keselamatan Indonesia dan secara umum untuk keselamatan umat manusia. Peringatan 1 abad NU ini dilaksanakan secara serentak yang dilaksanakan PBNU secara nasional di Sidoarjo, Jawa Timur. Seluruh kegiatan peringatan harlah yang dilaksanakan PCNU dan PWNU se-Indonesia terhubung secara virtual termasuk juga diikuti seluruh PWNU Provinsi Sumatera Utara. Panitia Pelaksana Ahmad Kosbih Nasution menyampaikan bahwa tema 1 abad NU adalah mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Melalui tema tersebut diharapkan dapat memicu kebangkitan baru di tengah umat, membangun peradaban menghadapi beragam tantangan. Pada hari ini di seluruh Indonesia jutaan warga NU, jutaan warga masyarakat yang ikut melaksanakan zikir dan istighosah ini. Kami berharap dengan keikhlasan semua warga NU ataupun warga negara Republik Indonesia, istighosah sekaligus peringatan 1 abad ini adalah menjemput barokah raksasa NU. Kepala Mandua Model Medan, Wuri Tamtama Adi mengatakan melalui zikir dan istighosah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat dan hidayah kepada seluruh warga negara Indonesia agar terhindar dari mara bahaya dan menjadi negara yang maju serta bermartabat. Alhamdulillah kami merasa bersyukur, bangga karena Mandua dipercaya sebagai tempat pelaksanaan kegiatan harlah NU merayakan hari lahirnya 1 abad NU. Mudah-mudahan ke depan harapan kami Mandua Model Medan sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Pak Kosbi selaku mewakili Kakanwil
dan mewakili pengurus PWNU Sumatera Utara, kita bisa mendapatkan keberkahan raksasa. Mudah-mudahan ini menjadi barokah bagi kita semua. Perayaan NU di Kota Medan dipusatkan di 3 titik, yakni di Universitas Islam Sumatera Utara, PCWNU, dan MAN 2 Model Medan. Dihadiri warga, Nahdiyin, dan pengurus NU, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Medan, tenaga pendidik, ormas, dan siswa-siswi MAN 2 Model Medan. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, PT Gadika Mandiri Islami kembali memberangkatkan 30 jemaah umroh yang berasal dari Tanjung Balai. Keberangkatan jemaah disambut haru oleh pihak keluarga siang tadi di Bandara Kuala Namu International Airport. Para jemaah umroh PT Gadika Mandiri Islami menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan luar biasa karena dapat menunaikan ibadah umroh di bulan Rajab 1444 Hijriah sehat walafiat. Jemaah umroh PT Gadika Mandiri Islami merasa bersyukur bisa kembali ke Baitullah, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya, bahwa dengan bergabung PT Gadika Mandiri Islami bisa merasakan beribadah berkunjung ke Baitullah. Keberangkatan semakin spesial karena dapat menjalankan ibadah umroh di bulan Rajab yang merupakan suatu pengalaman yang berharga sebab jemaah PT Gadika Mandiri Islami dapat sepuasnya menikmati perjalanan spiritual penuh dengan keberkahan dan limpahan pahala. PT Gadika Mandiri Islami menjaga profesionalitas dan kepercayaan para jemaah, terus mengedepankan pelayanan dan kepuasan, mulai dari keberangkatan, proses umroh, termasuk akomodasi transportasi, hingga perjalanan wisata sejarah dengan mengunjungi sebagian peninggalan Rasulullah. PT Gadika Mandiri Islami kali ini memberangkatkan jemaah umroh dari perwakilan Tanjung Balai, yaitu Ibu Hajah Lina yang ada di samping saya. Mudah-mudahan keberangkatan ini insya Allah sukses, selamat berangkat, selamat pulang. Keberangkatan ini adalah keberangkatan di bulan Rajab. Para jemaah mengambil fadilah bulan Rajab, yaitu bulan yang dihormati dalam Islam. Oleh sebab itu, PT Gadika melakukan terobosan-terobosan untuk meraih jemaah dengan cara meningkatkan pelayanan, terutama pelayanan ibadah dan juga pelayanan fasilitas baik di Mekah maupun di Madinah. Kebanyakan jemaah yang berangkat umroh melalui PT Gadika Mandiri Islam ini adalah jemaah yang kembali mendaftar umroh lebih dari 1 kali karena PT Gadika memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. PT Gadika Mandiri Islami yang beralamat di Jalan Bajak 2 Medan berusaha menghadirkan sesuatu yang berbeda, di mana nilai ibadah umroh memiliki nilai besar dari sekedar pelayanan biasa. Bagi Direktur PT Gadika Mandiri Islami Haji Nasir Karim, bukan jalan-jalan tanpa arti. Namun lebih dari itu, PT Gadika Mandiri Sejahtera menghadirkan program ibadah umroh sesuai sunnah dan perjalanan yang penuh hikmah dan makna. Ya, pengalaman saya semenjak 9 tahun ikut dengan travel Gadika, direkturnya sangat istiqomah. Apa yang beliau sampaikan benar, itu yang jadi kenyataannya. Sehingga saya tidak ragu-ragu di Tanjung Balai itu sudah membuka kantor. Sudah ada kantor kita yang cabang dari travel Gadika ini. Istimewanya tidak pernah ada bohongnya, tidak pernah ada perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu istimewanya. Tidak ada pernah menambah uang di sana. Kalau sudah disepakati di sini berapa, ya itulah dianya. Ini 13 hari. Kalau yang lalu Ibu di bulan 10 itu November kita plus Turki. Baru pulang di bulan 11 November kita pulang. Ini kita berangkat lagi bawa jemaah lagi di Tanjung Balai. Ya, pemirsa, bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah karena kemuliaan dan keutamaannya. Sejumlah muslim melaksanakan umroh secara khusus di bulan Rajab dengan pandangan beribadah umroh di bulan ini memiliki pahala yang lebih besar daripada waktu lainnya.
Demikian pula yang berpandangan umroh di bulan Rajab sama pahalanya dengan umroh di bulan Ramadan. PT Gadika Mandiri Islami dapat sepuasnya menikmati perjalanan spiritual penuh dengan kenangan manis di bulan Rajab 1444 Hijriah. PT Gadika Mandiri Islami menjaga profesionalitas dan kepercayaan para jemaah, terus mengedepankan pelayanan dan kepuasan mulai dari keberangkatan, proses umroh, termasuk akomodasi, transportasi hingga perjalanan wisata sejarah dengan mengunjungi sebagian peninggalan Rasulullah SAW. Kebanyakan jemaah yang berangkat umroh melalui PT Gadika Mandiri Islami ini adalah jemaah yang kembali mendaftar umroh lebih dari satu kali. Karena PT Gadika memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah, PT Gadika Mandiri Islami yang beralamat di Jalan Bajak 2 Medan berusaha menghadirkan sesuatu yang berbeda, di mana nilai ibadah umroh memiliki nilai besar dari sekedar pelayanan biasa. Direktur PT Gadika Mandiri Islami, Ustadz Nasir Karim mengatakan pihaknya menjaga profesionalitas dan kepercayaan para jemaah, terus dengan mengedepankan pelayanan dan kepuasan, mulai dari keberangkatan, proses umroh termasuk akomodasi transportasi hingga perjalanan wisata sejarah dengan mengunjungi sebagian peninggalan Rasulullah. Juga PT Gadika Mandiri Islami memberikan banyak pilihan yang beraneka ragam, fasilitas yang menarik karena selalu mengutamakan kenyamanan para jemaahnya. Ya pemirsa, Gusti Kajeng Ratu Emas sangat mengapresiasi wanita keturunan Jawa yang ada di Sumatera Utara dalam menjalin silaturahmi dan keakraban sesama masyarakat Jawa. Rasa kekeluargaan ini harus terus dipertahankan, jangan sampai putus hubungan hanya untuk kepentingan sesaat. Keberadaan DPW Wanita Pujakesuma Provinsi Sumatera Utara sebagai wadah perkumpulan wanita suku Jawa memiliki peran strategis dalam membangun sikap kekeluargaan dan persatuan sesama masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Gusti Kanjeng Ratu Hemas ketika menjadi narasumber Rakerwir 5 DPW Pujakesuma Provinsi Sumatera Utara di Medan kemarin mengatakan menjalin silaturahmi tidak hanya dilakukan untuk kepentingan sesaat, tapi akan terus berlangsung seumur hidup dan jangan sampai terpecah belah. Dikatakan perempuan Jawa saat ini memiliki organisasi yang cukup banyak dan berkembang dengan melakukan inovasi yang luar biasa dan ikut terlibat dalam mengatasi berbagai persoalan mulai dari masalah kesehatan, kemiskinan, kemanusiaan, kemasyarakatan, dan pariwisata. Dikatakan untuk menjaga budaya Jawa tidak mesti dengan menampilkan pewayangan, tarian, gamelan, ketoprak, akan tetapi melalui kerja-kerja kreatif, inovasi juga termasuk budaya. Saya kira untuk setiap organisasi perempuan ya, wanita perempuan Pujakusuma ini kan tentu dia masih, saya lihat masih ingin berupaya untuk nguri-uri kebudayaan Jawa. Yang kedua, dengan perkumpulan ini ingin dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di sini. Jadi kegiatan-kegiatan Pujakusuma tidak hanya di Sumatera, tapi di beberapa provinsi yang lain. Saya kira ini sangat bagus dan saya merasa bahwa yang penting tadi dua, harus kompak dan juga membangkitkan semangat untuk bersilaturahmi. Loh, kalau saya lihat mereka kan terus berkiprah untuk menyatukan diri. Saya kira itu harus bebas, siapapun yang akan memilih siapa sebetulnya lebih baik daripada harus satu organisasi diarahkan. Ketua DPW Wanita Pujakesuma Profsu Hajah Khairia Suyono Giatmo mengatakan Pujakesuma saat ini sudah menyebar hingga seluruh wilayah di Indonesia dan saat ini kepengurusannya telah tersebar di 19 kabupaten kota di Sumatera Utara. Berbagai program kerja juga telah dilakukan bersinergi dengan instansi terkait baik di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, koperasi dan UMKM dan lainnya. Perempuan Pujakesuma, wanita Pujakesuma yang ada di DPW Pujakesuma memberikan pengetahuan dan juga memberikan bimbingan arahan untuk kesejahteraan dan kemajuan di rumah tangga mereka. Kontribusinya kita mandiri, Bu. Berperan aktif aja, ya saling memiliki aja. Semua kemandirian aja dari
semua merasa memiliki bahwa wanita Puja Kusuma ini milik bersama. Mendukung ya, wanita Puja ini mendukung pemerintah Sumatera Utara. Ketua DPP Puja Kusuma Eko Supianto mengatakan saat ini Puja Kusuma telah mampu berkontribusi untuk pembangunan di Sumatera Utara dengan membangun pabrik minyak goreng merah di Deli Serdang yang dalam waktu dekat akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Pada kesempatan itu Eko Supianto didampingi Ratu Kanjeng Hemas memberikan sertifikat kepada Dr. Badi Kenita Borusi Tepu sebagai Dewan Pakar Keluarga Besar Puja Kusuma. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Barat melantik 6 orang pengawas kelurahan. Pelantikan ini sekaligus pengambilan sumpah dan penanda tanganan fakta integritas demi menuju pemilihan umum jujur dan adil 2024 mendatang. Pelantikan PKD atau Panwaslu Kelurahan dan Desa ini dilakukan serentak se-Indonesia dan dilakukan di masing-masing kecamatan kemarin siang. PKD merupakan ujung tombak dari pengawasan pemilihan umum yang merupakan jajaran tingkat paling bawah Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Selain itu, keberhasilan pengawasan pemilihan umum bergantung pada temuan lapangan yang dilakukan oleh pengawas kelurahan. Adapun fungsi dan tugas PKD adalah sebagai pengawas berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan peserta maupun panitia pelaksana pemilu, baik sebelum pelaksanaan maupun saat berlangsungnya pelaksanaan pemilu. PKD berjumlah 1 orang dari masing-masing kelurahan dan desa yang berada di wilayah kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga tugas dan fungsinya merupakan tanggung jawab yang berat yang harus dijunjung sesuai dengan amanat dan peraturan perundang-undangan. Ketua Panwasca Binjai Barat Ahmad Nurdiansyah berharap ke depan pengawas kelurahan mampu menjalankan tugas dengan baik sesuai perundang-undangan, sehingga pemilihan umum tahun 2024 mendatang berjalan dengan sukses dan lancar. Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Panwaslu Kelurahan Kecamatan Binjai Barat yang berjumlah dengan jumlah 6 orang. Harapan kita kepada para Panwaslu Kelurahan yang terpilih nanti, mereka bisa bekerja secara profesionalitas, kemudian menjaga integritas, solidaritas, komitmen ya, terhadap pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu agar pemilu tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Pelantikan pengawas kelurahan ini dihadiri oleh unsur Muspika, Babinsa Kodim 0203 Langkat, serta perwakilan Polsek Binjai Barat. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, isu tentang adanya pelaku pencurian anak di sekolah telah banyak beredar di Deli Serdang hingga membuat banyak orang tua menjadi khawatir akan kebenaran kasus tersebut dan perlu dilakukan antisipasi. Untuk mengantisipasi penculikan anak di sekolah, Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Altofunisa yang berlokasi di Jalan Pasar 4 Dusun 5, Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Merawa, menerapkan peraturan untuk menjemput siswa-siswi di sekolah oleh orang tua atau wali murid dengan menggunakan identitas kartu tanda penduduk atau KTP. Semua ini dilakukan pihak sekolah sebagai absensi para guru yang menandakan kebenaran bahwa anak tersebut telah dijemput orang tua atau wali murid akibat beredarnya isu penculikan anak dalam 1 bulan belakangan ini. Salah satu orang tua siswa, Mita, mengatakan isu tentang penculikan anak membuat resah semua orang, namun dengan diterapkannya penjemputan anak memakai KTP sangat mendukung kebijakan pihak sekolah. Saya kira hoax kan, tapi memang ada juga katanya di SD Tanjung Merawa ini pun ada juga terjadi gitu. Jadi takut juga lah kami selaku orang tua. Kalau bisa dijemput sama ini lah kan, kami selaku orang tuanya sendiri, atau kalaupun kami nggak bisa diwakilkan. Juga beruntungnya di sekolah ini itu yang jemput pun di data. Gitu.
Kepala Yayasan berharap kepada orang tua khususnya wali murid yang ada di TKIT dan SDIT Hafiza Al-Tafunisa harus mewaspadai penculikan anak yang sudah meresahkan masyarakat. Orang tua harus menjaga anak sepulang dari sekolah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penculikan anak. Yang sudah sangat resah masyarakat, bahkan saat sekarang ini bagaimana pemerintah khususnya penegak hukum supaya bisalah menyelesaikan isu-isu yang menyebar di tengah-tengah masyarakat, dan itu juga ada. Tapi hari ini kita bagaimana bisa mengantisipasi di sekolah kita ini supaya tidak terjadi yang namanya penculikan anak. Kita tetap waspada, Pak. Harapan saya kepada orang tua khususnya wali murid yang ada di TKIT dan SDIT Hafiza Al-Tafunisa harus waspada karena kejahatan itu terjadi ketika kita lalai. Makanya harus saya ingatkan kembali waspada dan jagalah ketat anak-anak kita semuanya. Harapan masyarakat kepada pemerintah khususnya penegak hukum mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya kasus penculikan anak yang telah meresahkan warga Deli Serdang. Pemirsa, ratusan kapal ikan yang berada di pangkalan ikan Pelabuhan Perikanan Samudra Gabion Belawan PPSB tidak bisa melaut karena cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Akibat kondisi tersebut, harga ikan yang berada di pasaran di Belawan mengalami kelangkaan yang cukup signifikan. Salah seorang pedagang ikan di tempat pelelangan ikan di Gabion Belawan, Turmaidah, mengungkapkan setelah sebulan berlalunya tahun baru 2023 dan tahun baru Imlek, ikan di pasaran Belawan masih mengalami kelangkaan hingga membuat harganya mengalami kenaikan yang lumayan cukup tinggi. Kelangkaan ini diperkirakan karena cuaca ekstrim hingga membuat para nelayan tidak berani melaut. Kelangkaan ikan ini tidak saja dikeluhkan para pedagang ikan karena tidak dapat menjual kembali kepada konsumen disebabkan harganya cukup mahal hingga membuat kerugian bagi pedagang ikan. Turmaida juga mengeluhkan sepinya pembeli yang banyak beralih membeli daging ayam potong untuk kebutuhan rumah tangganya. Mewakili para pedagang ikan di Gabion Belawan, Turmaida berharap kepada Pemprov Sumut maupun Pemko Medan kiranya dapat membantu permodalan guna menyambung hidup keluarga. Situasi ombak, ikan sekarang lagi mahal-mahal kali. Kepada Bapak Gubernur, saya mohonlah Pak untuk partisipasinya agar kiranya mau datang ke Belawan, nengok meninjau harga ikan sampai 40, 50, 60 loh Pak. Mana tahu bisa lebih murah lagi nanti Pak di tahun kemudian atau di bulan-bulan berikutnya. Harapannya ya gimana lah, bisa lebih baik lagi lah maunya Kota Belawan ini. Biar supaya ikannya jauh lebih murah, konsumsi masyarakat yang jauh lebih banyak. Karena ikan di atas 40, 50, 60, nggak ada lah. Mahal-mahal kali lah semua ikan ini Pak, itulah. Sementara itu, pengamatan TVRI di Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan pagi tadi hampir seluruh gudang-gudang ikan terlihat sepi dari aktivitas pembongkaran ikan dari kapal yang baru datang dari laut. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.